Rusia sedang terbakar. Ukraina menyerang hampir setiap hari. Rakyat Rusia marah karena perang yang dimulai pemimpin mereka kini sampai ke pintu mereka. Dan apa yang dilakukan Putin? Dia bersembunyi di bunker saat negaranya hancur di sekelilingnya. Putin kini hidup dalam ketakutan seperti seharusnya. Baik orang Ukraina maupun orang Rusia sama-sama memburunya, sehingga dia hanya bisa bersembunyi sambil mencoba mengatur ulang invasi yang gagal. Saat teror mencengkeram hatinya, Putin meningkatkan langkah-langkah keamanan dan bersembunyi di bunker-bunker rahasia karena dia takut dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Upaya pembunuhan membuat Presiden Rusia ketakutan. Ukraina kini punya senjata jarak jauh yang bisa menyerang Moskow dan unggul dalam serangan jauh ke wilayah belakang, sehingga Putin tak lagi merasa aman dimanapun. Itu berdasarkan laporan intelijen Eropa yang bocor dan dibahas oleh The Independent pada 6 Mei. Laporan tersebut menyatakan bahwa pemimpin Rusia yang katanya kuat itu kini begitu khawatir akan keselamatannya sendiri sehingga ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di sebuah bunker di wilayah Krasnodar. Meski laporan itu tak menyebutkan Hitler di hari-hari terakhirnya, kita bisa melihat kesamaannya. Sama seperti yang terjadi sebelum jatuhnya Nazi, ketika Hitler menghabiskan bulan-bulan terakhirnya berbicara tentang kemenangan sambil bersembunyi di tempat yang ia anggap aman, Putin juga tetap berada di bawah tanah sambil mencoba memimpin kampanye yang gagal di Ukraina. Keamanan di sekitar pemimpin Rusia kini lebih ketat daripada sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Putin tanpa pemeriksaan ketat dari FSO. Koki, fotografer, bahkan pengawal pribadi Putin yang melindunginya dengan nyawa pun diperiksa sangat ketat. Sekarang jika kamu bekerja untuk Putin, lupakan kehidupan pribadimu. Semua pekerja Putin harus menyerahkan ponsel dan menerima ponsel bunker khusus yang tidak bisa mengakses internet. Bahkan dengan lingkaran dalam, Putin tetap membatasi komunikasi sebisa mungkin. Beberapa dari kalian mungkin menganggap internet adalah musuh terbesar Putin, apalagi setelah laporan bahwa dia membatasi akses rakyat Rusia ke Telegram. Dengan langkah itu, Putin justru semakin memancing kemarahan rakyatnya. Kita akan bahas itu nanti. Langkah keamanan lain lebih mencolok dan mencakup seluruh Rusia. Pada 5 Mei, The Guardian melaporkan bahwa Rusia berencana menutup bandara di Moskow dan memutus akses internet seluler bagi warga menjelang parade Hari Kemenangan yang seharusnya megah untuk memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Parade itu gagal total. Putin mengumumkan gencatan senjata yang berlaku pada hari besar tanggal 9 Mei kemungkinan besar sebagai upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri karena ia terpaksa tampil di depan umum. Rusia juga tidak memamerkan peralatan militernya sama sekali untuk pertama kalinya sejak Putin menjadikan pameran perlengkapan militer sebagai ciri khas Hari Kemenangan pada tahun 2008. Apa yang kita lihat di sini adalah Putin melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kombinasi paranoia, keputusasaan, dan ketakutan pemimpin Rusia tampak jelas dari fakta bahwa ia bahkan meninggalkan kediaman yang dulu sangat berharga baginya. The Independent melaporkan bahwa Putin berhenti mengunjungi semua rumah mewah yang disiapkannya di Moskow dan Novgorod. Ini terjadi berbulan-bulan sejak Rusia mengklaim Ukraina menargetkan salah satu rumah Putin dengan drone jarak jauh pada akhir Desember. Ukraina membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa itu adalah propaganda Rusia yang dirancang untuk membangkitkan simpati terhadap Putin saat dia tenggelam dalam kecurigaan yang tak berkesudahan terhadap segala sesuatu. Benar atau tidak, serangan itu membuat Putin meninggalkan gaya hidup mewahnya dan berbulan-bulan bersembunyi di bunker, hanya keluar jika sangat perlu. Kecuali jika dia pakai orang yang mirip dengannya juga. Mantan Kepala MI6 Inggris, Sir Richard Dearlove, mengatakan pada bulan Januari bahwa dia yakin Putin menggunakan taktik ini untuk menghindari tampil di depan umum. Lebih baik pemeran pengganti mati daripada orang kuatnya sendiri. Berbicara tentang orang kuat bersembunyi karena ketakutan adalah hal terakhir yang Anda harapkan dari seseorang yang mendapat label itu. Tapi Putin melakukannya. Dan ada satu pertanyaan besar di benak semua orang. Kenapa? Jawaban sederhananya adalah ketakutan. Tapi sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Putin sangat ketakutan terhadap segalanya, mulai dari Ukraina hingga rakyatnya sendiri, karena situasi menakutkan yang ia ciptakan di pikirannya sendiri semakin memburuk setiap ada kejadian yang sedikit saja menunjukkan bahwa dirinya dalam bahaya. Kita mulai dari pemicunya, yaitu pembunuhan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah tokoh penting di Rusia meninggal atau terluka dalam kondisi mengerikan. Kali ini bukan Putin yang menyuruh orang didorong dari jendela. Sekutu dan kroni-kroni berguguran satu persatu di sekitar pemimpin Rusia itu.
Pada bulan Februari lalu, pejabat militer senior Rusia Vladimir Alekseyev yang merupakan wakil kepala intelijen militer Rusia ditembak oleh penyerang tak dikenal. Seorang pria yang seharusnya memiliki mata di mana-mana gagal melihat ancaman yang datang langsung kepadanya. Serangan terhadap Alekseyev hanyalah salah satu dari serangkaian pembunuhan atau upaya pembunuhan terbaru terhadap tokoh-tokoh kunci Rusia. Rusia menyalahkan Ukraina atas semua kejadian itu. Ukraina umumnya tidak berkomentar, namun peristiwa seperti ini sudah sering terjadi. Pada tahun 2024, Letnan Jenderal Igor Kirillov yang merupakan kepala pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi Rusia tewas ketika sebuah skuter yang dipasangi bom meledak di luar blok apartemennya di Moskow. Namun mungkin yang paling penting dari pembunuhan-pembunuhan ini dan kemungkinan menjadi pemicu bagi Putin untuk memutuskan bahwa ia perlu bersembunyi terjadi pada bulan Desember 2025. Letnan Jenderal Vanil Safarov tewas akibat bom yang dipasang di bawah mobil. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Pelatihan Operasional Angkatan Darat Rusia, Safarov sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa jam sebelum akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Sama seperti yang terjadi pada Kirillov, siapapun yang melakukan pembunuhan ini tahu di mana Safarov akan berada dan mampu menembus jauh ke dalam Moskow untuk melancarkan serangan mereka. Begitu saja, pria yang dianggap pahlawan perang oleh semua di Rusia, termasuk Putin, atas aksinya dalam perang Chechnya dan di Suriah, menjadi debu. Langkah keamanan ketat yang diterapkan Putin tidak muncul secara kebetulan setelah kematian Safarov. Bom mobil di Moskow mengingatkan Putin bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman. Bagaimana mungkin Putin bisa menampakkan dirinya lagi di ibu kota Rusia tanpa pengawalan keamanan yang sangat ketat? Sedikit tanda kelemahan saja bisa memicu kemunculan pembunuh dari bayang-bayang. Jadi menurut Putin, lebih baik tetap bersembunyi sebisa mungkin. Menurut The Independent, kematian Safarov memicu perpecahan di Kremlin karena individu dan lembaga saling menyalahkan untuk menghindari kemarahan Putin. Tapi hasil nyata dari serangan ini sudah jelas. Putin bersembunyi. Dan dia telah memberikan Dinas Perlindungan Federal Rusia atau FSO kekuasaan lebih besar dari sebelumnya dalam upaya putus asa untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Pada Desember, Putin mengubah aturan FSO untuk memberi keamanan ekstra pada 10 jenderal berpangkat tinggi yang menurutnya tak bisa ia kehilangan. Kami menduga Alekseyev tidak ada dalam daftar ini, atau jika ada, penembak tetap bisa mendekatinya. Memberi FSO banyak kekuasaan adalah keputusan gila Putin. FSO telah menggunakan kekuasaan itu untuk sangat membatasi pergerakan Putin, catat Robert Lansing Institute. Dan mereka mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Putin sekarang menghabiskan begitu banyak waktunya di bawah tanah. Evolusi ini umum terjadi pada rezim personalis tahap akhir yang merasa terancam dari dalam. Institut tersebut mengatakan membatasi keterpaparan tak hanya menurunkan risiko ancaman kinetik seperti drone, tapi juga ancaman dari orang dalam. FSO seolah tahu yang tak terhindarkan akan datang dan ingin menjadi pihak yang memegang kendali saat Putin akhirnya tersingkir. Orang berpikiran konspiratif akan bilang FSO senang memperbesar ketidakpercayaan di sistem politik Rusia saat ini. Meski itu masalah lain bagi Putin, kita tak bisa mengabaikan ancaman kinetik pada rezimnya. Drone Ukraina di udara sama berbahayanya seperti para pembunuh di bayang-bayang. Sebelum membahas lebih jauh, ini The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Tekan subscribe agar selalu selangkah di depan. Pada 4 Mei, Ukraina meluncurkan sebuah drone ke Moscow City, namun berhasil menghindari semua pertahanan udara kota itu dan mengenai langsung menara Mosfilm. Tak ada korban jiwa dalam serangan itu, dan belum pasti apakah gedung pencakar langit mewah itu memang target Ukraina. Fakta bahwa serangan ini terjadi kurang dari seminggu sebelum parade hari kemenangan dan hanya 3 km dari Kementerian Pertahanan Rusia mengirim pesan jelas ke Putin, Ukraina bisa menyerang Moskow. Kamu tidak aman di ibu kotamu sendiri. Putin takut pada drone Ukraina dan memang pantas. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina menjalankan kampanye jarak jauh terkoordinasi untuk menunjukkan pada Presiden Rusia bahwa mereka mampu menyerang lebih dalam, lebih sering, dan lebih intens dari sebelumnya. Kampanye serangan jarak jauh Ukraina kini sangat intensif hingga hampir tak ada tempat aman di Rusia bagi Putin. Setidaknya bukan di tempat yang ingin dia datangi. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah drone dalam beberapa tahun. Menurut media United 44, pada Agustus 2024, Ukraina meluncurkan lebih dari 1.000 drone ke target militer Rusia. Pada Juli 2025, jumlahnya naik 3 kali lipat.
Pada Maret 2026, Angkatan Udara Ukraina dan Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi Ukraina telah meluncurkan sekitar 7.000 drone jarak jauh dan rudal ke pedalaman Rusia. Ini bukan sekadar intensifikasi demi intensifikasi. Dengan 7.000 serangan dalam sebulan, Ukraina kini melampaui rekor bulanan Rusia. Bukan hanya jumlahnya yang membuat Putin takut, tapi juga kedalamannya. Menurut Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, wilayah hingga 2.000 km ke dalam Rusia kini tak lagi aman dari generasi baru drone jarak jauh dan hibrida drone misil buatan Ukraina. Dan Rusia tahu bahwa itu bukan sekedar gertakan dari Ukraina. Pada malam 5 Mei, Rusia mengeluarkan peringatan serangan udara lebih dari 2.000 km dari perbatasan Ukraina, saat Ukraina mengirim drone ke setidaknya 18 wilayah di Rusia. Jangkauan yang diumumkan Brovdi dibenarkan oleh pernyataan itu. Kebakaran kilang dan rusaknya infrastruktur militer di Rusia menunjukkan drone Ukraina mampu menimbulkan kerusakan dan menjangkau lebih jauh dari perkiraan Putin. Secara militer, kedalaman serangan drone Ukraina mengubah banyak hal bagi Rusia. Minyak dialihkan setelah Ukraina menghancurkan pusat ekspor, membuat Rusia makin sulit mengirim bahan bakar ke tentaranya di garis depan. Namun, komponen psikologisnya adalah yang paling merusak, terutama bagi Putin. Pemimpin Rusia sebagian besar invasinya membangun citra bahwa Rusia kebal terhadap serangan Ukraina. Ukraina tidak punya senjata, kalaupun ada, wilayah Rusia terlalu luas sehingga senjata itu tak akan sampai ke sasaran yang benar-benar penting. Narasi itu telah runtuh. Rakyat Rusia mengetahuinya. Meski Putin memperketat pembatasan internet dan mencoba mengendalikan narasi, suara sirene serangan udara, asap, dan penutupan bandara tetap tak bisa disembunyikan. Drone-drone Ukraina menyerang lebih dalam dan tidak ada yang lebih sadar akan bahaya yang mereka timbulkan selain Putin sendiri. Pemimpin Rusia bersembunyi di bunker karena dia percaya bahwa jika Ukraina tahu di mana dia berada, drone-drone itu akan segera menyusul. Putin pada dasarnya sudah mengatakannya sendiri, meski lewat salah satu bonekanya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan protokol keamanan ketat bagi Putin disebabkan oleh pembunuhan dan serangan drone Ukraina yang berhasil masuk jauh ke wilayah Rusia. Karena ancaman teroris ini, semua langkah diambil untuk meminimalkan bahaya, klaim Peskov. Ancaman teroris yang diduga ini menjadi alasan mengapa pada periode antara Mei 2023 hingga Desember 2025, Rusia memindahkan sejumlah besar sistem pertahanan udara Panzer S-1 dan S-400 ke rumah Putin di Moskow dan Novgorod. Namun bahkan mengorbankan tentaranya sendiri dan kebutuhan mereka demi melindungi dirinya sendiri pun sudah tidak cukup lagi bagi Putin. Dia telah bersembunyi di bawah tanah karena dia tidak percaya bahwa pertahanan udara tersebut cukup untuk menghentikan apa yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Dan dia benar, Ukraina telah membuktikannya berulang kali lewat serangannya terhadap sistem tersebut. Saat Rusia terbakar, Putin bersembunyi. Namun masalah utama yang tak akan diakui Kremlin secara terbuka, bukan hanya pembunuh atau drone Ukraina yang membuat Putin begitu takut. 4 tahun perang yang seharusnya cepat dimenangkan justru membuat rakyat Rusia berbalik melawan Putin, sehingga kini ia lebih takut ancaman dari dalam negeri daripada dari Ukraina. Sudah mulai terlihat pembangkangan terbuka dari propagandis yang dulu menyebarkan pesan perang Putin. Salah satu penentang paling vokal terhadap Putin saat ini adalah Ilya Romeslo, pengacara dan mantan operator pro-Kremlin yang sebelumnya dapat diandalkan, namun dalam beberapa bulan terakhir sepenuhnya berubah sikap. Pada Maret, Romeslo menerbitkan esai di akun Telegramnya yang diikuti 90.000 orang berjudul 5 alasan mengapa saya berhenti mendukung Vladimir Putin. Romeslo mengecam Presiden Rusia sebagai tidak sah dan menyebutnya sedang menjalankan perang yang gagal. Kekuasaan telah merusak Putin secara permanen, kata pengacara 42 tahun itu. Seperti disorot Washington Post, perubahan sikap ini membuka keretakan di lingkaran kekuasaan Rusia. Putin menanggapi semua ini dengan memasukkan Romeslo ke rumah sakit jiwa. Romeslo kini telah bebas dan melanjutkan kampanye anti-Putin. Romeslo adalah satu dari banyak blogger Z terkenal Rusia yang mulai menentang pemimpinnya. Blogger yang memakai Telegram untuk menyebar sentimen pro-perang atas nama Putin selama bertahun-tahun mulai sadar opini publik kini berbalik melawan pemimpin mereka. Mereka mengikuti arus, mungkin baru kali ini menyampaikan pendapat sebenarnya soal kepemimpinan Putin. Rybar, salah satu blogger Z terkenal, menyebut perang Ukraina jalan buntu saat mengkritik komandan yang menutupi kerugian dari Putin dan pejabat yang mencuri dari tentara Rusia.
Alasan tindakan keras Putin terhadap Telegram kini lebih jelas, namun luar biasa. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan sentimen anti-Putin di kalangan loyalis Kremlin. Mulai terlihat bahwa para tokoh-tokoh berpengaruh utama mulai semakin percaya diri dalam menyuarakan pendapat mereka dan memberitahu Putin bahwa mereka tidak puas dengan cara dia menjalankan segalanya. Apakah itu akan terjadi jika Putin tidak bersembunyi di bunker dan terputus dari realitas Rusia? Sulit membayangkan hal itu terjadi. Seiring kemarahan publik di antara mantan loyalis, tingkat persetujuan Putin juga turun drastis. Menurut lembaga jajak pendapat milik negara Rusia VTSIOM, persetujuan terhadap Putin turun menjadi 65,6% pada minggu yang berakhir 19 April ini, menjadi penurunan selama 7 minggu berturut-turut dan terjadi di 12 dari 14 minggu terakhir. Ini adalah penurunan tajam dalam tingkat persetujuan publik yang paling besar yang pernah dialami Putin sejak tahun 2018 ketika Rusia mereformasi sistem pensiunnya. Dan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Putin, rakyat Rusia tidak puas. Hasil berikutnya dijadwalkan rilis 1 Mei menurut Moscow Times di Telegram, namun tidak dipublikasikan. Hal ini bisa dimaklumi karena 1 Mei adalah hari libur nasional. Namun, VTSIOM juga tak merilis hasil terbaru pada 4 Mei meski itu hari kerja. Tampaknya ada upaya untuk mengutak-atik hasil di sini, dan semua ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa Putin perlu khawatir. Jika tingkat persetujuannya sangat rendah hingga harus meminta kroni-kroninya menahan hasil selama seminggu untuk dimanipulasi, Putin benar-benar sudah memasuki akhir kediktatorannya. Dia bersembunyi seperti Hitler di akhir masa pemerintahannya. Putin berusaha mengendalikan narasi tentang dirinya, meski narasi itu mulai runtuh. Kini muncul permusuhan terbuka terhadap Putin dari mantan loyalisnya, bahkan terdengar isu kudeta. Putin kini lebih lemah daripada sebelumnya sepanjang 26 tahun berada di puncak politik Rusia. Dia mengetahuinya dan menurut Times, Putin semakin khawatir bahwa ada rencana yang sedang disusun oleh anggota elit politik Rusia untuk menyingkirkannya. Media mengklaim rencana itu bisa melibatkan pembunuhan Putin dengan drone. Artinya, Putin harus waspada terhadap ancaman udara dari dalam Rusia maupun Ukraina. Serangan bom penembus bunker Amerika Serikat terhadap Ayatollah Ali Khomeini di hari pertama operasi Epic Fury di Iran juga tak membuat Putin tenang. Serangan itu menyadarkannya bahwa intelijen asing mungkin tahu lokasinya meski dia sudah berusaha bersembunyi. Putin kini berubah dari orang kuat menjadi seperti tikus terjebak di labirin kandang. Satu persatu, jalan keluar bagi Putin mulai tertutup. Dalam pikirannya yang dipenuhi ketakutan, semua orang seolah-olah ingin menjatuhkannya. Dan kau tahu, mungkin dia benar. Saat Putin bersembunyi, kekuasaannya mulai melemah. Crimea adalah contoh paling jelas. Setelah dianeksasi Rusia secara ilegal pada 2014, Crimea seharusnya menjadi simbol dominasi Rusia. Namun sekarang Ukraina semakin dekat untuk membebaskan semenanjung itu dari genggaman Rusia dan Putin tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya sementara dia bersembunyi di tempat persembunyiannya. Tonton video kami untuk mengetahui rencana utama Ukraina terkait Crimea. Jika Anda menikmati tontonan hari ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis tentang kondisi kekuasaan Putin 4 tahun setelah invasinya yang terus gagal. Terima kasih telah menonton.